Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan, Oke. berjumpa kembali dengan podcast Pledoi TV. Kali ini masih bersama saya Aji dan Kang Ito. ditemani Kang Ito dan Konge. Bung Teguh. Ini kawan-kawan saya, ini kawan-kawan lama. Ini ceritanya kalau ini dulu juga sudah sejak berapa puluh tahun seorang jurnalis, meskipun di daerah kan sama saja pekerjaannya, profesi jurnalis itu ya sama saja, tidak ada pusat atau daerah, tapi di mana kita ini tidak ada. Yang penting di mana kita menjalankan profesi, itulah yang namanya profesi. Ini juga Mas Kang Ito ini juga seorang jurnalis, merangkap birokrasi dulu. Sekarang kembali ke jalan yang benar menjadi seorang jurnalis. Oke. Kalau saya dulu juga sejak awal tahun 90-an saya seorang jurnalis, cuman jeda beberapa tahun karena saya terjun di dunia pendidikan. Jadi yai apa jadi ustadz? Saya kembali dosen. Oh, dosen. Sekarang kembali pada jalan yang benar, ke lakon jurnalis lagi. Kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali jurnalis lagi. Dan kali ini, untuk materi kali ini, kita akan mencoba mengupas perkembangan situasi politik tanah air saat ini. Ya, meskipun awal hari ini posisinya sebagai warga desa, ya toh, wong desa. Apa yang kita sampaikan ini adalah unek-unek apa yang menjadi bayangan pikiran orang-orang desa seperti saya, seperti Kang Ito, seperti Mbah Kung. Akan tetapi saya yakin perbincangan kali ini meskipun berangkatnya munculnya dari desa, ini bisa menasional. Oke? Ya bahkan mendunia. Bahkan mendunia, betul-betul. Kita akan mencoba mengulik, kita akan mencoba untuk mengupas tuntas situasi politik tanah air saat ini. Kalau menurut Sekarang ini sing kan, 6 dhewe. sekarang kan yang lagi hangat pasca ditetapkannya hasil pemilu, ternyata itu naga-naganya akan ada perubahan koalisi. Jelas. Yang lawan menjadi kawan, yang kawan semakin menjadi kawan. Nah, ini yang belum menyatakan sikap hanya PD Perjuangan dan PKB ya. Ya. Nasdem dan PKS sudah menyatakan, meskipun belum menyatakan bergabung, tapi sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Nah, ini tanda-tanda ini akhirnya kita berprasangka ada baik dan buruk, berprasangka baik aja ini akan bergabung di Prabowo Gibran. Alasannya adalah demi persatuan Indonesia. Menurut jenengan piye demi ini persatuan Indonesia? Oleh sebab itu, kalau sudah seperti ini, biasanya ujung-ujungnya sing alasannya A, B, C, D, F balik bersatu kembali. Ingat semboyannya Bung Karno ya, bersatu, persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kita mempunyai rival, mempunyai kontestan, mempunyai pertempuran, Prabowo juga pernah begitu. Kita tuh bertempur nggak apa dalam kompetisi, tapi setelah selesai ini kita bersatu kembali, menegarawan kita, negara kesatuan Indonesia ini. Nah, iya. Iki ya debat, ya diskusi, ya dialog, monggo. Begini, jadi kawan-kawan itu salah mendefinisikan isu tempe sore deli. Politikus, salah politikus. Meluruskan. Ya, saya pengen meluruskan. Nanti saya juga meluruskan. Saya pengen meluruskan. Karena apa, harus diingat, yang namanya dunia politik itu dinamis. Sehingga ketika ada perubahan sikap, itu artinya bukan kita ini isu tempe sore deli, bukan. Bentar dulu. Sore tempe. Ayo. Jadi wale itu bukan isu
tempe sore dele, bukan. Kembali menjadi dele lagi, bukan. Akan tetapi ini karena perkembangan situasi politik ini kan dinamis. Jadi mereka ini harus menentukan sikap. Dan sikap inilah yang membuat kadang-kadang orang-orang yang di bawah ini tidak mudeng, atau tidak paham apa yang dilakukan orang-orang yang berada di elit politik. Sing ruwe ku ternyata satu contoh tadi mencontohkan Pak Surya Paloh. Kemarin parung tapi begitu sekarang itu justru apa namanya welcome, bergandeng tangan. Itu artinya bukan apa namanya isu tempe sore dele, bukan. Jadi karena ini Pak Surya Paloh itu dalam melihat situasi politik seperti ini harus bersikap, dan sikapnya itu kadang-kadang menurut orang-orang bawah itu salah, padahal menurut dia itu sudah dihitung, bro. Sudah dihitung. Wah, saya ini kalau tidak seperti ini nanti akan seperti ini. Saya tidak seperti ini, besok itu seperti ini. Itu semuanya melalui kalkulasi politik yang jeli, tentu berdasarkan apa yang menjadi pikiran Pak Surya Paloh adalah demi negara dan bangsa. Itu secara ilmiah. Aku ya. Nah, dari apa yang dijelaskan Kang Haji, jadi kita sebagai rakyat kecil jangan mudah untuk bertengkar gara-gara kita beda pilihan. Karena apa? Ketika kita beda pilihan, saya A, B, C, kita kadung des di bawah berantem, ternyata di atas berangkulan. Jadi apa yang disampaikan Kang Haji ada benarnya. Memang politik itu yang abadi adalah kepentingan. Kalau kepentingannya sama, nah ini kebetulan kepentingan beliau kan demi persatuan Indonesia, demi kerukunan, ya ada benarnya. Tapi itu pandangan dari orang yang bisa menerima kenyataan. Tapi kalau orang bawah seperti kita, nah itu, jadi awal dia kadung tukaran ya, aku tunduk. Misalkan ada teman kita yang kadung milih Amin membabi buta. Akhirnya seperti ini. Makanya gini lah saya gede. Apa yang disampaikan Kang Haji tadi, menurut saya, bahasa saya, itu ilmiahnya. Iya tak? Ilmiahnya atau corona bahasa tingkat dulu lah, orang politik. Tapi di grassroots kan belum bisa menerima seperti itu. Jadi ya ini bener ya ini. Lah makanya tadi kan ngomong, berarti orang kecil seperti kita jangan diambil hati ketika di pusat itu ada pertentangan. Karena toh akhir-akhirnya nanti juga berangkuran dengan dalih demi persatuan. Tapi itu penting juga persatuan. Kalau tidak dirangkul seperti Pak Prabowo akhirnya gabung Pak Jokowi demi kerukunan agar tidak bentrok, ya ada baiknya. Tapi mau polling wong 100 ya, 10 100 ya. Ini ya seneng akeh sing ngomongi sore tempe iso dele satu akeh sing. Tapi begini. Kalau saya meyakini bahwa ada yang mengatakan bahwa politikus itu kalau politik itu dinamis, Pak. Ya, kalau politikus ini yang mungkin bisa melakukan seperti ini itu oke lah, yang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya tagline-nya atau kata kuncinya adalah itu tergantung kedewasaan masyarakat dalam berpikir masalah politik, gitu loh. Semuanya itu apa Pak Anies, apa Pak Ganjar, apa Pak Prabowo, apa Mas Gibran, apa Mas Muhaimin, apa Pak Mahfud MD. Ini sebenarnya kalau kita ini jujur, semuanya ini orang-orang terpilih loh. Kalau tidak terpilih mungkin masa akan dicalonkan menjadi pemimpin bangsa, kan tidak. Sehingga artinya kalau ada pasti dalam pertarungan itu mesti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, tinggal awake dhewe berpikirnya itu, kedewasaan kita dalam berpolitik inilah yang menentukan sikap. Sehingga kalau ada yang ngelok nih, wah itu mencela itu berarti tingkat pemahaman atau tingkat kedewasaan dalam berpolitik ini adalah masih perlu belajar lagi. Nah, makanya itu elit. Padahal masyarakat pada umumnya grassroots itu mengatakan percuma saya dulu mati-matian
bertarung demi memenangkan pasangan A, B, C, ternyata di pusat berangkulan Berganda. lagi. Ini gini, yang tadi sudah disebut PKS dan Nasdem, PDI Perjuangan juga demikian. Iya. Naga-naganya sampai hari ini belum mengeluarkan Sikap. pernyataan angket. Diduga juga akhirnya demi persatuan dan kesatuan bangsa bisa saja nanti bergabung. Kalau seperti ini, benar katanya Pak Surya Paloh juga, Iya. percuma ada pemilu. Pernah dengar Iya, Pak betul. Surya? Nah, kalau akhir-akhirnya seperti ini, kalau seperti ini tunjuk aja semuanya gabung. Itu toh. Wes, Ini suara orang kecil. ini tadi kita gibah masalah politikus dan politik. Ini poso-poso tapi Sing topiknya konsep kita tadi kan bagi-bagi kue jabatan. loh ya kan hubungannya seperti itu toh. Ya awalnya saya ingin umpama ya. Ini wis jelas Pak Prabowo jelas wis presiden ya. Jelas. Nah, ini kan otomatis bagi-bagi kue jabatan jelas loh. Kira-kira ya wong PDI sing saiki enggan PDI dan PKB enggan malu-malu kucing. Kira-kira ditawari menteri, tawari jabatan apa karo Pak Prabowo menurutmu tolak berapa kira-kira? Akan tetapi begini, kembali orang-orang bos-bos politik, kalau bahasanya Bambang Pacul kan Korea itu. Korea. Jadi siapapun itu nanti Yang umpamanya berkuasa. ya, ini umpama kan kena balik. Umpama ternyata Pak Prabowo itu nanti ditetapkan dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober, itu dia akan kembali mengkalkulasi politik. Ini kalau seandainya saya menyusun kabinet, ini dari partai ini saya tawari sekian, partai ini saya tawari sekian, karena tetap dia itu menghitung kekuatan di parlemen. Ya. 150+1. Iya, di parlemen itu seandainya nanti ternyata itu di parlemen itu ternyata orang-orang kursinya itu banyak, Pak Prabowo kalah misalkan. Pak Prabowo kalah atau otomatis kelompoknya Gerindra Oposisi. kalah, ini otomatis kan kesulitan, sehingga dia ini bagaimana, makanya ketika begitu ada pengumuman Pak Prabowo kan sowan ke Pak Surya Paloh. Ya. Karena apa? Dianggap ini Pak Surya Paloh ini yang paling dituakan di pemilik kancah perpulakan nasional ini Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, sehingga disowani. Sehingga ketika disowani inilah Pak Prabowo saya yakin menawarkan kue-kue. Nah, kue-kue tentunya di parlemen. Di kabinet. Kue di kabinet. Nah, kebetulan hari ini Pak Prabowo kan masih enggan ke Bu Mega. Bukan enggan. Bila Bu Mega memberi lampu hijau, pasti Pak Prabowo dengan negarawannya dan kerendahan hatinya pasti sowan. Oh, begitu. Jaminan kalau dibuka ya. Ya. Tapi sampai saat ini memang belum. PDI menyatakan tetap jadi oposisi. Bila mana Bu Mega kok memberi lampu hijau, Pak Prabowo pasti datang ke rumah. Iya. Ya, sekarang ini kondisinya seperti ini. Kalau hari ini, kalau saya melihat situasi seperti ini lagi bargaining position. You kalau tetap mendukung saya, berarti tidak ada angket, kompensasinya gak ada. Iya jelas, makanya. You kalau harus tidak ada angket, sehingga nanti you gua kasih 5. Itu prediksinya wong cilik awake dhewe. Ingat prediksi pengamat warung kopi. Kalau kenyataannya di Jakarta seperti apa, kita nggak tahu. Tapi podcast kita sebelumnya akurat terus prediksi kita, iya kan? Ya, semoga saja PDI tetap kekeh dengan oposisi. Apa yang sudah dinyatakan seperti prediksi kita tetap jadi oposisi, karena ini juga demi kebaikan demokrasi kita. Dan PKB. Tapi kalau demi persatuan dan kesatuan
Indonesia demi pembangunan ke depan ya monggo silahkan. Kita orang kecil nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya pribadi ya, saya pribadi, menurut saya kalau saya pribadi itu mendingan dari kelompok seperti PDI, seperti Nasdem, PKB dan PKS ini harus jadi oposisi. Karena yang namanya karena oposisi ini adalah penyeimbang. Karena kalau ini semuanya itu nanti masuk di pemerintahan otomatis kalau kita jujur saja mesti seenak ide, karena sudah diatur semuanya. Nah makanya seperti Bu Mega tak akoni begini, kalau masih tetap kekeh belum oposisi, masih tetap di oposisi, Pak Surya Paloh ini jangan diartikan kalau Pak Surya Paloh menerima Pak Prabowo itu kan bentuk silaturahmi. Nah, ketika ada tamu masa kita harap menolak? Kan tidak mungkin kan? Harus diterima. Tidak tahu ke depannya tetap saya yakinnya Pak Surya Paloh masih tetap kekeh di angket, di perubahan. Termasuk Pak Muhaimin, termasuk PKS. Timnya sendiri kan saat ini sudah mendaftarkan gugatan di itu. Dan perlu diketahui juga Cak Imin dan Pak Prabowo itu punya ikatan batin yang kuat loh. Iya. Sebelum ada koalisi-koalisi, beliau itu sudah membentuk koalisi tersendiri. Gerindra, PKB, tapi entah kenapa akhirnya terjadi perubahan koalisi. Dan kemungkinan ini juga akan perubahan koalisi lagi. Ya. Semuanya dinamis kembali bahwa pemerintah, masyarakat itu harus paham, masyarakat kecil seperti kita ini harus paham, harus dipahamkan bahwa politik itu adalah dinamis dan semuanya itu adalah kawan, semuanya itu adalah saudara kita, semuanya itu adalah pemimpin kita. Oke? Jadi bukan tagline, bukan seperti tadi ya, isu tempe sore tempe balik tahu, bukan ya? Bukan. Jadi politik itu dinamis. Itu kan pendapat kita berbeda-beda nggak apa-apa. Dan awam bener, aku tidak salah. Mereka ini fakta di lapangan kan seperti itu. Akeh wong maco, wong beca, gak mungkin gak ngomong kayak awam dirimu gak mungkin. Ngomong ya, mencre bener ora. Jadi itu aja. Makanya jadi, perlu pemahaman. Makanya demi persatuan dan kesatuan kerukunan memang harus ada yang berani berkorban. Betul. Apa yang dilakukan Pak Surya Paloh itu bentuk pengorbanan demi negara. Makanya pentingnya pemahaman soal politik kepada masyarakat yang ada di bawah. Tapi gonjang-ganjing politik ini kita masih ramai ya? Masih. Seperti mahasiswa tetap gerak terus. Gerak terus, angket berjalan masih berjalan. Gugatan MK berjalan. Berarti masih 3. Gugatan masih berjalan. Makanya padahal targetnya tim Amin harus pemilu ulang tanpa Gibran, diskualifikasi nomor makanya 2 wakilnya. Tadi saya mengatakan bahwa pelantikan Prabowo Gibran ini kan masih belum pasti 100%. Ya, seandainya karena masih itu. Kan proper test apa? Ya. Sudah tapi kan nanti keputusan akhir di MK. Biasanya seperti ini. Meskipun pemilihan di kepala daerah juga itu, pemanya hari ini sudah pemenangnya si A. Nanti masih ada tunggu waktu itu berapa? 40 hari atau 30 hari untuk menunggu gugatan-gugatan. Kalau ada perselisihan, jadi menyelesaikan perselisihan, bukan propertis. Jadi penyelesaian perselisihan hasil sengketa atau sengketa pemilu. Itu yang memutuskan nanti MK lah. Moga-moga MK dulu kan iki MK-nya wong nyar-nyar kok. Tapi kalau memang secara fakta dan kenyataan harus Prabowo Gibran yang menang, mau apa? Ya, tidak apa-apa. Tapi paling tidak MK-nya kan paman sing musrene. Jadi paling tidak sudah ada seandainya keputusan nanti netral ya. Nah, gitu loh. Kecuali ada paman itu jebol. Sorry. Tapi ada yang ekstrim lagi. Ini sitok ada yang mengatakan ini bocoran ya, boleh bocoran bahwa sebenarnya pemilu ini sudah ditentukan pemenangnya jauh sebelum coblosan. Nah,
Ini suara-suara seperti ini ya monggo-monggo saja, itu sah saja. Sehingga sebenarnya playmakernya adalah Mr. Jokowi. Lah, KPU apa namanya MK orang yang di bawahnya itu hanya operator saja, operator. Tapi benar dan tidaknya adalah MK yang memutuskan. ya benar dan tidaknya wallahu a'lam. Baik. Oke kawan, untuk podcast Pledoi TV kali ini kita cukup sekian dulu. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Next time kita akan membawakan materi-materi yang lebih hangat dan lebih up to date, yang tentunya akan membuat wacana atau pola pikir teman-teman yang ada di mana saja yang menonton podcast ini menjadi lebih bijak, lebih ngerti, lebih dewasa. Akhirnya saya Kang Haji mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.